Harvey bangkit. 7324-7327. Harvey. Kamu cukup mampu. Tangling melirik Harvey dan berjalan menuju villa dengan puas. Mandy menatap Harvey dengan mata terbelalak. Melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati. Kenapa? Kamu tidak mengenali suamimu lagi. Harvey menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tidak. Aku hanya tidak bisa mengerti. Mandy menatap Harvey dengan tatapan kosong dan bergumam. Sialan sebenarnya memanggilmu ayah. Apakah kamu benar-benar memanggilnya ayah? Petik 2. Meskipun aku tahu kamu bertaruh dengannya bawah hari. Tapi tuannya yang sombong benar-benar memenuhi taruhannya dan bahkan meminta maaf kepadaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Semakin Harvey memikirkannya, semakin luar biasa jadinya. Harvey menyentuh ujung hidungnya, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mandy, cepat masuk dan sambut para tamu. Tangling berteriak di villa. Kami datang. Mandy menjawab, lalu menatap Harvey dan berkata, jelaskan padaku malam ini. Jejak geli muncul di hati Harvey. Maukah aku menjelaskannya padamu malam ini? Saya khawatir ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan malam ini. Zhen Hongyu, bukankah itu memalukan? Katakan padaku apa yang terjadi. Petik 2. Zhen Yurong duduk di dalam mobil dan bertanya pada Zhen Hongyu, kopilot. Sekelompok orang datang untuk menimbulkan masalah dengan semangat tinggi. Tetapi hasilnya tidak baik. Sialan memanggil Harvey, ayah, dan mereka semua tertipu. Bagaimana aku tahu? Apakah sialan gila? Zhen Hongyu mengumpat dengan marah. Kamu pasti gila. Kalau tidak, maukah kamu memanggil Harvey ayah? Itu konyol. Zhen Lesan juga mendengus dingin. Inilah yang membuat mereka merasa paling konyol. Hal semacam ini tidak realistis. Mungkinkah villa senilai 100 juta itu benar-benar milik mereka? Jantung Zhen Yurong berdebar kencang. Sama sekali tidak mungkin. Ji Hongyu segera melambaikan tangannya dan membalas. Bahkan nenek pun tidak mampu membayar uang sebanyak itu untuk sebuah villa senilai lebih dari RMB 100 juta. Mengapa mereka mampu membelinya? Nada suara Zhen Hongyu sangat yakin. Seorang anggota keluarga Zhen di sebelahnya mengedipkan matanya dan berbisik, mungkinkah Tuan York dari keluarga York diminceng memberi mereka uang? Yang lain juga sedikit mengangguk. Mungkin memang seperti ini. Zhen Hongyu tercengang saat mendengar ini. Dan saling berpandangan dengan Zhen Yurong. Keduanya menunjukkan senyuman diam-diam. Yang lain tidak tahu. Tapi mereka mengetahuinya dengan baik. Saat makan malam keluarga hari itu, Haichi dan orang lain yang datang ke keluarga Zhen jelas-jelas adalah aktor yang disewa oleh Harvey. Bagaimana mereka bisa berasal dari keluarga York? Namun mereka tidak akan memberitahu orang lain tentang masalah ini begitu saja. Ngomong-ngomong, villa itu jelas bukan milik keluarga mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan sertifikat real estate. Zhen Hongyu mengerutkan bibirnya. Zhen Yurong juga mengangguk dan setuju. Itu benar. Dengan karakter Bibi Tang, jika dia bisa menunjukkan sertifikat real estate, dia pasti akan langsung menunjukkannya. Petik 2. Biarkan mereka berpura-pura. Saya punya banyak cara untuk menyembuhkan mereka. Zhen Hongyu setelah hening selama 2 detik. Dia berkata sambil mencibir. Ada pemandangan yang meriah di dalam villa. Tangling benar-benar bekerja keras. Dia menelepon hampir semua 7 bibi dan 8 bibi Mandy. Termasuk beberapa orang dari keluarga kelahirannya dan saudara perempuan yang dulu meremehkannya. Mereka semua diundang olehnya. 7 bibi, 8 bibi, mantan kolega dan teman, serta banyak orang dengan anak-anaknya semuanya berisik di dalam villa. Anak itu sepenuhnya menganggap tempat ini sebagai rumah mereka sendiri. Mengobrak-abrik villa dan melanggar hukum. Harvey tidak repot-repot memperhatikan dan membiarkan mereka pergi. Mandy sedikit malu, tapi sulit untuk mengatakan apapun. Dekorasi dan perabotan di kompleks villa, bahkan taman rakyat di kota Jiangnan, tidak ada bandingannya dengan tempat ini. Jadi setelah semua orang berdiskusi, mereka langsung mengadakan jamuan pindah rumah di halaman. Di kejauhan terlihat pemandangan danau buatan yang indah, dan di dekatnya ada ladang bunga dan tanaman hijau.
Seperti negeri dongeng di bumi. Dan semua orang juga mengomentari Harvey dan Mandy. Harvey, nenek moyangmu membakar dupa. Bisa menikahi Mandy adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam 8 kehidupan. Petik 2. Ya, Mandy sangat cantik dan cakap. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menikahinya. Mandy akan pulang. Mengapa kamu begitu baik padanya? Dia hanya seorang pekerja lepas. Bahkan villa itu dibeli oleh Mandy. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa tinggal di sana dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, seseorang mulai nadanya menjadi tidak ramah. Bagaimanapun, Tangling berkata bahwa Mandy membeli villa ini, dan mereka semua mempercayainya. Bahkan jika Mandy tidak membelinya, mereka tidak akan mengira itu milik Harvey. Siapa yang tidak tahu bahwa Harvey tidak mencapai apapun dalam 3 tahun sejak dia bergabung dengan keluarga Zen, dan menghabiskan seluruh waktunya untuk makan dan menunggu kematian. Bibi Liu, ini urusan keluarga kita. Kenapa kita tidak membicarakannya? Harvey tidak peduli. Tapi Mandy tidak tahan mendengarkan. Mandy, kamu bodoh. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ya, kami semua melakukan ini demi kebaikanmu. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu bahkan tidak memiliki kondisi sebaik itu. Kamu tahu cara menggunakannya. Semua orang tidak memberi Mandy kesempatan untuk berbicara. Dan mereka semua mulai melobi Mandy lagi. Mandy merasa sakit kepala setelah mendengar ini. Jadi dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Harvey juga menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Bagaimanapun, orang-orang ini hanyalah orang yang lewat. Bahkan bukan orang yang lewat. Oke, Bibi Liu. Silakan ngobrol di sini. Harvey dan aku akan jalan-jalan ke sana. Petik 2. Mandy tidak bisa menghadapi orang-orang ini. Jadi dia hanya bisa membawa Harvey melarikan diri dari sini. Saat keduanya berjalan di dalam villa, mereka melihat beberapa anak berlarian membawa minuman di tangan mereka. Hati-hati. Jangan menyentuhnya. Memperingatkan. Bagaimana anak-anak bisa mendengarkan? Mereka masih berlarian dan mengacaukan pot bunga dan barang-barang lainnya di halaman. Mandy tidak berdaya. Ketika Harvey tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak berbicara. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan membiarkan putri saya bermain di sini dengan santai. Tetapi tanpa diduga, anak-anak lain akan memimpin. Harvey menggelengkan kepalanya sedikit. Apa? Kapan kamu punya anak perempuan? Mandy memandang Harvey dengan heran. Aku harus bertanya padamu, kapan kamu akan memberiku seorang anak perempuan? Harvey menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum. Mandy bereaksi. Dan 2 awan kemerahan langsung melintas di wajahnya. Tunggu sampai kamu sibuk selama jangka waktu ini. Aku berjanji, saat masalah grup panjang terselesaikan, aku akan. Wajah Mandy memerah. Tapi dia masih malu untuk katakan. Apa yang kamu inginkan? Beri aku bayi saja. Harvey melirik perut Mandy dengan berpura-pura bercanda. Mandy menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia meremas kedua tangan kecilnya dan mengingat hal ini di dalam hatinya. Harvey menginginkan seorang anak perempuan. Petik 2. Pokoknya, aku sudah berjanji padamu. Aku menepati janjiku. Mandy mengangkat kepalanya lagi. Lihatlah Harvey. Oke, aku percaya padamu. Jawab Harvey sambil tersenyum. Tampaknya agar bayinya Mandy dapat lahir secepatnya, Long Group harus mempercepat penyelesaiannya. Putri, tunggu saja. Ayah ingin kamu menjadi putri kota Jiangnan segera setelah kamu lahir. Mata Harvey menunjukkan sedikit kegembiraan dan harapan. Kamu bahkan belum menyelesaikan ramalan bintangmu. Bisakah kamu berhenti bersikap lucu? Mandy tersipu dan mengulurkan tangan kecilnya untuk memukul bahu Harvey. Harvey tersenyum dan hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak ke danau buatan. Kalian, jangan bermain-main di sana dengan minuman. Mandy tertegun dan berbalik untuk melihat ke atas. Saya melihat beberapa anak memegang minuman di tangan mereka. Duduk di bangku piano putih.
Minuman di tangannya terciprat kemana-mana. Ada juga seorang anak kecil berumur 7 atau 8 tahun. Bola-bali mengelus Tuts dengan tangan kotornya yang baru saja dimainkan di lumpur. Belum lagi Harvey. Bahkan Mandy pun merasa tertekan. Bagaimanapun, itu adalah hadiah eksklusif yang diberikan kepadanya oleh Harvey. Dan ada nama dua orang di atasnya. Harvey menghentikannya dan berjalan cepat ke arah itu. Ketika anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun itu melihat Harvey menghalanginya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Seolah-olah dia sengaja akan menghadapi Harvey. Dia mengambil minuman di tangannya dan menuangkannya ke atas tuts piano. Segelas besar berisi jus tiba-tiba meresap ke dalam tuts piano. Masih belum diketahui apakah piano yang bernilai ratusan ribu itu akan dibuang. Harvey sangat marah ketika melihatnya. Dia segera berlari, mengambil anak laki-laki itu dari kursi, dan mengulurkan tangan untuk menyekat tuts piano dengan pakaiannya. Tetapi jus jeruk sudah mengalir ke dalam piano. Apa yang sedang kamu lakukan? Harvey benar-benar marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada anak kecil itu. Seorang anak berusia 6 atau 7 tahun, yang seharusnya berakal sehat, melakukan hal seperti itu. Mandy juga datang. Dia merasa tertekan saat melihat piano diisi dengan jus jeruk. Dia juga sedikit marah di dalam hatinya. Tapi dia masih menahan amarahnya dan berkata dengan lembut, "Kamu tahu itu salah jika kamu melakukan ini." Petik 2. Kamu menggertakku. Aku akan memberi tahu nenek. Wow. Anak laki-laki berusia 6 atau 7 tahun itu menangis dengan keras. Semakin keras dia menangis. Semakin keras dia menangis. Yang langsung menarik perhatian semua orang di villa. Harvey menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia benar-benar merasa kasihan dengan piano yang disesuaikan secara khusus ini. Oh, cucuku sayang. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Seorang wanita berusia di bawah 50 tahun berlari dengan panik. Yang lain tidak tahu kenapa. Jadi mereka mengikuti. Nenek. Dia memukulku. Dia memukulku. Anak laki-laki itu menunjuk ke arah Harvey dan berkata sambil menangis. Harvey bingung sejenak. Apakah kebohongan begitu mencolok? Harvey, apakah kamu sakit jiwa? Mengapa kamu memukuli cucuku? Wanita parubaya itu tiba-tiba menoleh dan menatap Harvey. Lusinan kerabat dan teman berkumpul di sekelilingnya, menunjuk ke arah Harvey. Mandy buru-buru menjelaskan. Bibi Yang, Harvey tidak memukulnya. Dia benar-benar tidak memukulnya. Petik 2. Yang Fanning mencibir dan berkata, tidak memukulnya. Bisakah seorang anak berbohong? Cucu saya tidak pernah berbohong. Anak itu diam-diam memperhatikan. Dia melirik ke arah Harvey. Jejak kebanggaan muncul di matanya. Dan terus menangis dengan keras. Meskipun tidak ada air mata yang keluar, suaranya nyaring. Harvey menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan metode pendidikan yang Fanning, tidak heran jika anak seperti itu bisa dididik. Harvey, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Kamu tinggal di keluarga Tang. Kamu makan di keluarga Tang. Dan sekarang kamu memukuli anak-anak kerabat Tang. Artinya, jika seorang anak melakukan kesalahan, tidak bisakah kamu begitu saja beri dia beberapa kata? Apakah kamu akan memukulinya? Seorang freeloader adalah seorang freeloader. Jadi kamu hanya melakukan hal-hal seperti mengintimidasi anak-anak, kan? Sekelompok kerabat dan teman semuanya mengkritik Harvey. Apakah karena apa yang baru saja aku katakan membuatmu marah sehingga kamu menyimpan dendam? Kamu marah padaku. Tetapi menurutmu kamu adalah pria seperti apa ketika melampiaskan amarahmu pada seorang anak kecil? Yang Fanning memandang Harvey semakin marah. Mulutnya bicara terus-menerus. Mandy terus menjelaskan. Dan bahkan meminta mereka bertanya kepada beberapa anak di dekatnya. Tetapi Yang Fanning bersikeras bahwa cucunya tidak akan berbohong. Villa ini memiliki pengawasan 360 derajat tanpa titik buta. Anda akan tahu apakah saya memukulnya atau tidak dengan melihat pengawasannya. Harvey tampak tenang dan menunjuk ke kamera tidak jauh dari situ. Suara-suara di sekitar tiba-tiba berhenti. Dan mereka semua melihat ke arah kamera.
Video pengawasan tidak berbohong. Apakah Harvey benar-benar memukul anak itu atau tidak? Dapat dilihat dengan jelas dengan menyesuaikan pengawasan. Begitu banyak orang yang menutup mulutnya untuk sementara dan ingin melihat pengawasan sebelum berbicara. Namun, Yang Fanying sama sekali tidak punya rencana seperti itu. Apa maksudmu? Artinya cucuku berbohong, kan? Izinkan aku mengatakannya lagi. Cucuku tidak pernah berbohong. Dia bersungguh-sungguh apapun yang dia katakan. Petik 2. Harvey, kamu memukuli cucuku dan kamu tetap tidak mengakuinya. Aku ingin bertemu Tangling hari ini. Apa yang dia katakan? Sudah kubilang. Jangan berpikir kamu hebat hanya karena keluarga Yuki mendukungmu. Kamu hanya menantu yang datang berkunjung. Dan anak saya adalah eksekutif senior di perusahaan. Jika dia mengetahui hal ini, apakah menurut Anda dia akan memukul Anda? Pukul Anda. Yang Fanying memelototi Harvey dan berkata. Pada saat ini, Tangling juga berjalan dengan wajah muram dan bertanya, apa yang terjadi? Tangling, kamu memiliki menantu yang baik. Aku baru saja mengatakan bahwa dia bisa menikahi Mandy sebagai berkah setelahnya 8 kali berkultivasi. Tapi coba tebak. Dia mulai menyimpan dendam dan datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya pada cucu saya. Petik 2. Saya memukuli cucu saya sampai dia menangis. Anda harus memberi saya penjelasan untuk ini. Yang Fanying menoleh untuk melihat Tangling. Wajah Tangling sedikit jelek ketika dia mendengar ini. Dia menoleh ke arah Harvey dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Bu. Xiaohu lah yang mengambil minuman dan menuangkannya ke piano. Harvey membawanya turun. Lalu aku mengucapkan beberapa patah kata padanya dan dia menangis. Mandy menjelaskan dengan pusing. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Dan menoleh ke arah piano. Pada tuts piano yang berwarna putih bersih, Anda masih dapat melihat sisa sari jeruk. Seseorang yang mengetahui piano dapat langsung mengetahui bahwa piano ini sangat berharga. Piano paling takut air, tidak bisa ditiup atau terkena sinar matahari. Begitu air masuk dan menimbulkan kebisingan, piano itu tidak akan ada gunanya. Nak, petik 2. Ini benar-benar bukan piano rusak. Nilai piano ini tidak rendah. Ada perbedaan pendapat di antara orang-orang di sekitar. Beberapa orang merasa bahwa anak itu benar-benar membutuhkan perawatan. Sementara yang lain merasa bahwa Harvey telah melakukannya. Sesuatu yang salah. Oke, jadi begitu. Bukankah itu hanya piano? Hanya karena kamu menumpahkan sedikit minuman. Kamu memukul cucuku. Harvey, kamu sangat tidak tahu malu. Yang Fanying tahu keseluruhan ceritanya. Bukan hanya dia tidak meminta maaf sama sekali. Tapi menjadi semakin marah. Setelah mengatakan ini, Yang Fanying berjalan langsung ke danau buatan. Mengulurkan tangan dan mengambil baskom kecil di dekatnya. Menggali baskom berisi air, dan tiba-tiba menuangkannya ke piano. Wow, air memercik. Dan lebih banyak air mengalir langsung ke piano. Sebelumnya, hanya sedikit jus jeruk yang mengalir. Dan mungkin pianonya masih bisa diperbaiki. Tetapi sekarang, piano itu sudah pasti rusak total. Seluruh tempat menjadi sunyi sesaat. Sudah selesai. Piano ini sudah selesai. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika itu hanya piano yang rusak, mengapa Anda tidak memukul cucu saya? Yang Fanying menjadi semakin marah saat dia berbicara. Dan menuangkan baskom air lagi ke atasnya. Mata Harvey dingin dan dia menatap Yang Fanying dengan dingin. Jika dia 10 tahun lebih muda, Harvey akan menamparkan wajahnya. Yang Fanying tidak menyerah dan menggali baskom berisi air lagi. Bibi Yang, apa yang kamu lakukan? Mandy bereaksi. Berseru dan segera naik untuk menghentikan Yang Fanying. Menurutmu apa yang aku lakukan? Bukankah dia mampu? Bukankah dia memukul seseorang begitu dia menyentuh piano? Datang dan pukul aku. Yang Fanying berkata sambil mendorong Harvey. Harvey mundur 2 langkah. Tetapi Yang Fanying masih menolak untuk melepaskannya dan mengulurkan tangan untuk mendorong Harvey. Pergi. Harvey tidak tahan lagi dan mendorong Yang Fanying ke samping. Harvey. Jangan. Dia seorang yang lebih tua. Mandy segera menghentikan Harvey lagi. Mata Harvey dingin.
Dan dia menarik napas dalam 2 kali untuk menekan emosinya. Bibi Yang, biarkan aku melampiaskan amarahmu. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh orang lemah ini. Dia bisa menindas anak-anak. Seorang pemuda yang kuat menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan mendekat dan meninju Harvey. Harvey mencibir. Dia tidak ingin mengambil tindakan terhadap Yang Fanying. Tetapi pemuda ini. Tanda seru petik 2. Harvey berteriak dengan marah. Mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan keras. Mengeluarkan semua nafas yang dia tahan selama ini. Sementara waktu. Plak. Sebuah tamparan di wajah yang langsung membuat pemuda itu tersungkur ke belakang. Carilah kematian. Mata Harvey menjadi dingin. Dan dia tiba-tiba melangkah maju dan menendangnya. Puff. Pemuda itu ditendang ke dalam danau buatan oleh Harvey. Menyebabkan percikan air yang besar. Semua orang di sekitar sangat terkejut sehingga mereka tidak lagi berani mengeluarkan bunyi bip satu kata pun. Oh, hidupku. Awalnya aku mengira kehidupan Tangling akan lebih baik. Dan kami saudara juga bisa memanfaatkannya. Tapi aku tidak menyangka hal itu akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Dan aku akan menghajar mereka. Yang Fanying tidak berani mendorong Harvey. Membuang baskom. Duduk di tanah dan menangis ke langit. Harvey menoleh untuk melihat piano yang berisi 2 baskom air. Jejak kesusahan dan kemarahan yang sangat tertahan muncul di matanya. Meskipun dia telah memukuli pemuda itu, dia masih sangat marah. Harvey. Mandy dengan lembut menarik Harvey. Memberi tanda pada Harvey untuk tidak bersikap impulsif. Harvey menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Bahkan jika dia marah lagi, usia Yang Fanying masih ada. Bukankah itu hanya sebuah piano? Katakan padaku berapa biayanya. Dan aku akan meminta anakku untuk membayarnya padamu. Petik 2. Sudah kubilang. Anakku adalah seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan besar. Dengan sebuah gaji bulanan puluhan ribu. Dan dengan piano rusak seperti milikmu, aku akan membayarnya padamu. Yang Fanying berkata dengan marah. Dan kemudian berkata kepada anak kecil itu, Xiaohu, berhentilah menangis. Ayahmu akan membeli piano itu nanti. Dan kita akan menghancurkannya untuknya. Oke, anak kecil itu segera berhenti menangis. Apakah kamu yakin ingin memberikan kompensasi? Harvey berkata dengan ringan. Benar, aku akan menghancurkan piano rusak ini sebentar lagi. Jawab Yang Fanying segera. Segera setelah Yang Fanying selesai berbicara, Harvey berbicara langsung. Seri piano Blue Landsler dari Jerman. Model 6. Terbuat dari permukaan yang dipoles putih gading. Palu dipotong menggunakan proses segmentasi khusus Blue Landsler. Dan jembatannya terbuat dari kayu solid. Dibangun dari kayu maple hard rock. Bahan papan suara terbuat dari pohon cemara kelas atas. Dan tuts putihnya dikonfigurasi secara individual dengan pohon cemara Bavaria. Dan lapisan permukaannya sempurna dan tahan noda. Tuts hitam. Dipoles halus dengan bagian atas kayu hitam bermutu. Dan semua pedalnya berlapis tembaga. Harvey memberikan perkenalan yang sangat profesional. Membuat semua orang tertegun sejenak. Yang Fanying bahkan lebih terdiam. Dan kemudian tiba-tiba berteriak. Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak. Katakan saja padaku berapa nilainya. 1.068.000. Mata Harvey tenang. His. Banyak orang terkesiap. Bahkan Mandy pun sedikit terkejut. Harvey memberitahunya sebelumnya bahwa piano ini hanya berharga beberapa ratus ribu. Yang Fanying tertegun selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba berdiri. Menunjuk ke arah Harvey dan mengutuk. Kamu adalah orang yang telah dipukul dengan 1000 pisau. Bagaimana piano rusak ini bisa begitu mahal? Kamu hanya ingin menggunakan masalah ini untuk menipu uang keluargaku. Sudah kubilang padamu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Harga ini benar-benar membuat takut Yang Fanying. Gaji bulanan putranya puluhan ribu. Tetapi untuk membayar piano seperti itu, gajinya 15 tahun. Banyak orang juga berpikir bahwa Harvey terlalu pandai bermain. Lagi pula, piano seharga lebih dari 1 juta yuan terlalu jauh bagi mereka. Ini adalah faktur. Anda dapat memeriksanya kapan saja di situs resminya. Petik 2.
Harvey tidak repot-repot menjelaskan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tanda terima dan meletakkannya di atas meja piano. Seluruh tempat itu sunyi. Bahkan invoice-nya sudah dikeluarkan. Apakah ini masih palsu? Pemuda dengan niat baik tersebut segera mengambil tagihan yang dikeluarkan oleh konter Bolansler dan masuk ke situs resmi untuk menanyakannya. Benar banget. 1,68 juta. Seru pemuda itu. Saat ini, seluruh tempat menjadi lebih sunyi. Lalu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Yang Fanying. Baru saja, dia menawarkan kompensasi. Dan kemudian Harvey mengungkapkan harga pianonya. Sekarang harganya sudah ditemukan. Apa yang akan dilakukan Yang Fanying? Ini tidak mungkin. Yang Fanying tertegun selama beberapa detik. Lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan arogan. Karena kamu dan Sueyu memiliki ikatan keluarga, kompensasi tidak diperlukan. Namun, aku perlu permintaan maaf. Harvey memandang Yang Fanying dengan acuh tak acuh. Hadiah yang disiapkan dengan hati-hati untuk Mandy dihancurkan. Dan orang dapat membayangkan kemarahan di dalam hatinya. Kemampuan Harvey untuk melakukan ini sudah merupakan konsesi terbesar. Namun, Yang Fanying masih belum mau menyerah. Harvey, jangan pernah memikirkannya. Tidak ada kompensasi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak. Petik 2. Bahkan jika aku meminta maaf, aku tidak seharusnya meminta maaf padamu. Villa ini dibeli oleh Mandy. Dan piano ini juga harus dibeli oleh Mandy. Dan kamu hanya seekor ngengat. Mengapa aku harus meminta maaf padamu? Yang Fanying menunjuk ke hidung Harvey dan memarahinya. Ada sedikit rasa dingin di mata Harvey. Dan dia berkata dengan tenang, aku sudah memberimu kesempatan. Petik 2. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku hanya seorang pekerja lepas. Bahkan jika aku memberikan kompensasi padamu, aku akan memberikannya kepada Tangling. Denganmu itu tidak masalah. Yang Fanying mencibir. Bibi Yang, villa ini awalnya milik Harvey. Dan Harvey membeli piano ini juga. Mandy tidak tahan lagi dan segera mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang dan terdiam sejenak. Apakah Mandy bercanda? Villa ini, bisakah dibeli oleh pecundang seperti Harvey? Bukankah Tangling mengatakan bahwa Mandy membelinya? Mandy, apa yang kamu bicarakan? Tangling bereaksi dan dengan cepat datang untuk menarik Mandy pergi. Bu, ini, Mandy. Yang Fanying tiba-tiba berteriak sebelum Mandy selesai berbicara. Oke, kalian. Untuk meminta saya memberikan kompensasi kepada Anda. Anda sebenarnya mengatakan bahwa Harvey membelinya, kan? Petik 2. Sepertinya Anda tidak ingin kerabat seperti Anda. Yang Fanying mendengus dingin. Yang lain juga sedikit mengangguk. Berbicara tentang ini saja. Mandy melakukan sesuatu yang salah. Bisakah Harvey membeli villa seperti itu? Apa yang dia beli? Bahkan jika dia menjual kedua ginjalnya, dia tidak akan pernah mampu membeli kamar mandi di sini. Ketika Mandy mengatakan ini, dia jelas membantu Harvey berbohong. Mandy, ini salahmu. Apakah kamu berbicara dengan Harvey seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apa bagusnya pria yang lembut seperti ini? Tangling juga menarik Mandy ke samping dan melotot. Mandy meliriknya. Harvey, aku memiliki keputusan akhir tentang masalah ini. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Jadi lupakan saja. Tangling memandang Harvey dengan penuh perintah. Namun, Harvey perlahan menggelengkan kepalanya. Ada beberapa hal yang menjadi intinya. Anak-anak cuek. Begitu juga orang dewasa. Aku hanya ingin minta maaf. Kata Harvey ringan. Lihat. Semuanya. Lihat. Dia tinggal di villa yang dibeli oleh keluarga Tangling. Dan dia tidak berani mendengarkan kata-kata Tangling. Apa gunanya menantu seperti itu? Yang Fanying mencibir. Apakah Tuan York ada di sini? Saya, Zhao Pingjiang, datang untuk mengunjungi Tuan York secara khusus. Tiba-tiba, sebuah suara energi datang dari luar pintu villa. Semua orang tanpa sadar berbalik dan melihat banyak mobil diparkir di pintu masuk villa, serta sekelompok orang parubaya berjas dan berdasi berdiri di sana. Ketika kerabat dan teman seperti Tangling datang,
Mereka jarang datang dengan mobil, dan kebanyakan dari mereka naik taksi. Ada pula yang dijemput dengan kendaraan yang diatur oleh Zen Yusu, sehingga pintu masuk villa sebelumnya sangat kosong. Namun kini, pintu masuk villa langsung diblokir kendaraan. Ada lebih dari selusin mobil berwarna hitam, kebanyakan Mercedes-Benz, dengan Maybach di depannya. Di belakang konvoi ini ada sebuah truk besar. Banyak sekali kendaraan yang berbaris dalam dua baris hingga menghalangi pintu gerbang villa. Berdiri di depan pintu ada sekitar selusin pria parubaya berjas dan dasi yang menawan. Sekilas Anda bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang sukses. Hei, ini dia. Seseorang bertanya dengan ragu. Kemegahan orang-orang ini terlihat cukup mengesankan. Tangling berpura-pura tenang dan melangkah maju dan berkata, mungkin temanku yang ada di sini untuk memberi selamat padaku. Kemudian, semua orang berjalan ke sana bersama-sama. Dan Tangling menekan remote kontrol pintu. Selusin orang yang menunggu di luar pintu segera masuk ke dalam villa. Dengan senyuman di wajah mereka. Hei, bukan, kurasa, aku pernah melihat orang ini di stasiun TV Jiangnan. Petik 2. Aku juga pernah melihatnya. Biarkan aku memikirkannya. Sepertinya dia adalah orang yang bertanggung jawab di cabang dari Dijing Oriental Real Estate di kota Jiangnan. Saya telah melihat wawancara kekayaannya di TV. Hei, bukankah itu berarti seluruh area Imperial View Oriental Villa dibangun oleh mereka? Zhao Ping yang sebenarnya cukup terkenal kerabat dan teman Tangling. Sekilas banyak orang yang mengenalinya. Saya, Zhao Pingyang, adalah penanggung jawab daerah di Jingdongfang di kota Jiangnan. Saya jarang berada di kota Jiangnan pada hari kerja. Saya tidak tahu bahwa villa pusat ini sudah memiliki pemilik. Saya datang ke sini khusus hari ini untuk sampaikan rasa terima kasihku kepada pemilik villa. Zhao Pingyang berkata dengan nada ceria sambil berjalan menuju kerumunan. Selusin orang parubaya yang mengikutinya berkumpul di belakangnya, menjaga jarak 3 langkah dari Zhao Pingyang. Oh, Tangling, wajahmu sangat besar. Ini adalah bos besar dengan kekayaan bersih yang tinggi. Direktur regional di Jingdongfang. Statusnya memang cukup tinggi. Sekelompok kerabat dan teman segera mulai berbicara dengan nada rendah, suara, dan terlebih lagi. Dia menyanjung Tangling untuk sementara waktu. Tangling memiliki senyuman di wajahnya, tapi hatinya sedikit bingung. Bahkan direktur regional di Jingdongfang datang ke sini. Mungkinkah villa ini memikirkan hal ini? Tangling tanpa sadar ingin melihat Harvey, tetapi menemukan bahwa Harvey tidak ada di antara kerumunan, dan masih melihat piano di sana. Tangling, cepat pergi. Aku tidak kenal mereka. Zimon mendorong Tangling dengan canggung. Tangling melangkah maju dengan berani. Zimon mengikuti di belakang. Halo, Tuan Zhao. Saya pemilik villa ini. Tangling melangkah maju dan berkata. Tanpa diduga, Zhao Pingyang tercengang saat melihat ini. Dan berkata dengan ragu, tetapi yang menandatangani dengan kami adalah Tuan York. Nyonya, apa hubungan Anda dengan Tuan York? Petik 2. Menandatangani. Apa yang Anda tanda tangani? Apa, Tuan York? Tangling tercengang saat mendengar ini. Dan bertanya dengan ekspresi agak malu. Nama pada kontrak pembelian rumah dan sertifikat real estate seharusnya adalah Tuan York. Apakah Anda tidak kenal Tuan York? Zhao Pingyang menjadi semakin bingung. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Pingyang, jantung Tangling tiba-tiba berdetak kencang. Tuan York, mungkinkah kerabat dan teman Tangling tidak memikirkan Harvey sama sekali? Lagi pula, di mata mereka, Harvey tidak lebih dari menantu yang bebas untuk semua. Melihat ekspresi Tangling, Zhao Pingyang dengan cepat berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada seorang pemuda di sebelahnya. Lalu berbalik lagi. Maaf semuanya. Ayo kita cari Tuan York dulu, kata Zhao Pingyang sopan. Kemudian seorang pemuda langsung berdiri dan berpatroli di kerumunan, seolah mencari seseorang. Dan pemuda ini adalah manajer penjualan di sana ketika Harvey pergi membeli villa itu. Biarkan aku pergi. Tuan York yang mereka bicarakan bukan berarti Harvey kan? Tiba-tiba seseorang berseru. Akhirnya teringat bahwa ada sosok sekuat Harvey di villa saat ini.
Tanpa menunggu orang lain berbicara, Yang Fanying mencibir, memeluk cucunya dan berkata dengan nada menghina, Harvey yang kalah itu. Jika dia bisa membeli villa, semua pelayanku bisa membeli villa. Tuan Zhao, Tuan York, tidak di sini. Manajer penjualan melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Harvey. Zhao Pingyang tercengang ketika mendengar ini. Dan kemudian berbisik, perhatikan lebih dekat. Hari ini adalah upacara pindah rumah Tuan York. Dan penjaga keamanan berkata bahwa mereka melihat Tuan York datang dengan mata kepala mereka sendiri. Manajer penjualan berpikir sama. Jadi di bawah tatapan semua orang, berjinjit lagi dan melihat ke arah kerumunan. Hah, itu dia. Manajer penjualan itu memandang ke belakang kerumunan dengan santai. Dan tiba-tiba matanya membelalak. Yang mana? Zhao Pingyang bertanya dengan penuh semangat. Ada di sana. Tuan Zhao, saya akan mengantar Anda ke sana. Manajer penjualan sangat bersemangat dan memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selusin pria parubaya berjas dan berdasi berjalan menuju kerumunan dengan ekspresi gembira, seperti bawahan yang akan menemui pemimpinnya. Lagi pula, merupakan suatu kehormatan besar bisa berteman dengan orang besar yang dapat dengan mudah menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membeli villa. Yang Fanying menyaksikan dengan kebingungan saat selusin orang berjalan ke arahnya. Nyonya, silakan minggir, kata manajer penjualan dengan sopan. Dan kemudian memimpin Zhao Pingyang dan yang lainnya langsung melewati kerumunan. Apa? Tangling dan semua orang tertegun sejenak. Apa yang sedang terjadi di sini? Dengan perasaan terkejut dan tidak yakin, semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat apa yang akan dilakukan Zhao Pingyang dan yang lainnya. Bibi Yang, sepertinya arah yang mereka tuju benar-benar menuju Harvey. Pemuda sebelumnya berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-kata pemuda itu, wajah Yang Fanying berubah menjadi sangat jelek. Dan dia berkata dengan suara rendah, saya bisa melihatnya. Petik 2. Tuan Zhao, ini Tuan York. Dan saya menandatangani kontrak dengannya di awal. Melihat Harvey, manajer penjualan berbalik dan memperkenalkan kepada Zhao Pingyang. Petik 2. Apa? Mandy, Tangling, Zimon dan yang lainnya semuanya tercengang. Pikiran Tangling berpacu. Bukankah dia mengatakan bahwa Harvey menyewa villa ini? Kontrak apa yang harus ditandatangani? Apakah mungkin untuk menandatangani kontrak sewa untuk villa pusat ini? Oh, Tuan York, saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Zhao Pingyang mendengar ini dan tanpa ragu-ragu, dia mengambil 2 langkah ke depan dan membantu Harvey. Namun, sebelum Harvey dapat berbicara, mata Zhao Pingyang berbinar dan dia berjalan ke sisi Harvey dalam 3 langkah sekaligus. Ini piano khusus dari Bolansler. Ya, rasanya seperti ini. Saya khawatir harganya setidaknya 1,5 juta. Tuan York benar-benar punya selera. Zhao Pingyang mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan piano. Kata-kata Zhao Pingyang membuat semua orang tercengang sejenak. Lu Feng mengatakan sebelumnya bahwa piano ini bernilai 1,68 juta. Tetapi mereka mungkin belum mempercayainya. Tapi siapakah Zhao Pingyang? Dia adalah manajer regional di Jingdongfang. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari nilai sesuatu? Yang Fanying tiba-tiba merasa sedikit bingung. Sebuah piano bernilai lebih dari 1 juta yuan. Ini, bisakah kamu membayarnya?